awal untuk Anda bergabung, kami menunggu suara Anda di 0811-5012-304 ya. HIPMI adalah kepanjangan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tadi pagi juga saya kalau sudah melihat wajah narasumber berdua ini ya, ya yang sudah muda, ganteng gitu ya. Kemudian pengusaha lagi. Nah, jadi auranya itu akan berbeda ya, akan berbeda dengan yang lainnya begitu. Iya, yang tidak pengusaha. Aduh, kenapa tangannya ke sini, Bu? Iya, jangan tersinggung ya. Iya, baik. Dan mungkin kawan-kawan dari para pendengar juga mungkin sudah banyak yang mengetahui bagaimana sih kiprahnya HIPMI begitu ya. Nah, namun kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, lebih kenal maka akan lebih sayang begitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi di awal nih mungkin Mas Hidayat disampaikan dulu profil dari HIPMI Kabupaten Tanah Laut. Kapan lahirnya, di mana sekretariatnya, siapa aja pengurusnya gitu. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami menyapa selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu, salam sehat dan salam semangat muda. Semangat muda nih kita mengenal semangat muda ada senior kami di HIPMI juga di Kabupaten Banjar sana. Baik, kami mengawalinya menyapa salam sayang juga untuk semua rekan-rekan pendengar, khususnya para pengusaha muda yang ada di Tanah Laut, khususnya teman-teman kami di HIPMI. Semoga pagi ini tetap semangat dalam beraktivitas dalam usahanya. Baik, sedikit untuk memberikan tentang sejarah HIPMI di Tanah Laut, Ibunda. Saya panggil Ibunda ya, karena memang sosok Ibunda ini luar biasa gitu bagi kami juga. Walaupun semangatnya tetap semangat muda. Iya, pastinya. Iya. Gini Bunda, HIPMI Tanah Laut ini sebenarnya saya pribadi diberikan amanah sebagai ketua umum itu sudah yang ke-5 periode yang kelima kami. Ke-6 ya. Ke-6 sudah ada 5 ketua umum sebelumnya Ibunya. Sudah ada 5 mungkin bisa dikatakan satu periode itu 3 tahun. 3 tahun. Berarti sekitar 18 tahun, 20 tahun kurang lebih. Memasuki ke 18-an ya? Betul, tetapi ada di beberapa pertengahan periode itu yang salah satu pengurusnya, kepengurusan di periode sebelumnya itu ada yang lebih panjang Bunda, ada yang lebih dari 4 tahun, ada yang juga 5 tahun. Juga sempat sedikit ada hal yang mungkin membuat HIPMI Tanah Laut sedikit vakum dulu. Mungkin kami mengenalkan beberapa ketua umum sebelumnya yang mungkin juga bagi kita warga Tanah Laut telah banyak mengenal beliau gitu, berkiprah di bidang usaha. Salah satunya yang pertama yang kami sangat banggakan dan kami sayangi, ketua umum pertama adalah Abangda, kalau misalnya sebutnya atau di HIPMI wajib walaupun sesenior apapun kami sebutnya Abangda. Abangda. Berarti nanti saya masuk ke HIPMI gitu supaya saya nanti mudah dipanggil. Oke, lanjut. Kakanda kalau sosok wanita kami disebutnya. Oh begitu. Abangda Haji Iriansyah Haji Ian. Beliau adalah senior ketua umum pertama HIPMI Kabupaten Tanah Laut. Sampai saat ini kita mengenal sosok beliau sebagai pengusaha yang luar biasa di Tanah Laut. Bahkan termasuk pengusaha yang sangat sukses ya. Sangat sukses dan berkiprahnya bukan hanya kita di Tanah Laut, mungkin secara skala regional kasta bahkan nasional juga beliau sudah hadir sebagai pengusaha, dan itu sebagai salah satu sosok yang mungkin jadi panutan kami di HIPMI Tanah Laut. Iya. Kemudian lanjut juga ada nama ketua umum selanjutnya Bang karena mungkin periode pertama di Bang Haji Iriansyah ini adalah periode pertama itu namun proses ini ya membentuk kepengurusan ini sangat luar biasa sepertinya. Jadi agak sempat beliau panjang juga periodenya, kemudian sempat sedikit vakum, kemudian dilanjutkan dengan Assalamualaikum, masih ingat yang kedua? Ketum kita yang kedua itu saya ingatnya malah sekretaris ya Bang Haji Kodi ya. Haji Kodi karena yang aktif adalah untuk melanjutkan itu Pak
Bang Haji Kodi, kemudian lanjut sebagai ketua umum. Beliau tadinya sekretaris umum, kemudian lanjut sebagai ketua umum. Haji Kodi yang juga kita kenal bahkan sampai sekarang sebagai pengusaha properti. Iya. Siapa sih yang nggak kenal? Satunya saya yang tahu propertinya banyak nih. Semoga beliau mendengar pada pagi hari ini. Iya, selamat pagi. Salam hormat bagi kami. Selamat pagi Pak Haji Kodi. Iya, betul. Kemudian lanjut lagi ketua umum selanjutnya adalah Bang Bang Rio Azwar namanya. Beliau adalah salah satu direktur di BUMD yang ada di Tanah Laut juga, gitu. Rio Azwar gitu. Nah, setelah Bang Rio Azwar itu ada mungkin sosok muda yang sepertinya masih dikenal oleh kalangan anak muda di Tanah Laut. Beliau adalah Kakanda Abangda Yoga Tini Suhendra. Oh, ini ya, salah satu anggota DPRD. Iya, betul. Nah, iya. Selamat pagi Mas Yoga. Ya, semoga sehat walafiat selalu. Nah, di saat di perusahaan Abangda Yoga inilah kami berkiprah ikut dalam proses berhipmi gitu. Beliau mengkabar kami, kemudian lanjut dan sebagainya. Kemudian setelah ini lumayan panjang nih kalau kepengurusannya di Abangda Yoga, karena kan masuk dalam proses kita di HIPMI itu mungkin semua lah merasakan adanya pandemi kemarin. Jadi 2 tahun kita sempat tertunda untuk melaksanakan musyawarah cabang. Akhirnya setelah beliau sukses dalam prosesi kepengurusan itu dilanjutkan oleh saudara Muhammad Rahmat Hidayat gitu. Ditemani oleh saudara Evan Zasari Asar. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang ketua umum kami. Kemudian kami berdiri untuk sekretariat pada hari ini yang masih kami gunakan sebagai tempat diskusi, nongkrong juga, yang mungkin setiap malam minggu kami mendengarkan suara-suara Bang Iwan juga biasanya. di kafe sekretaris kami, kafe sekretaris di Velas PNE3, di lantai 2 itu adalah sekretariat kami gitu lah, kantor kami di mana kami berkedudukan saat ini. Seperti itu benar. Iya. Oke, baik. Kalau tadi kita melihat kurun waktunya ya Mas Dayat, ini kan artinya sudah cukup lama ya, cukup lama. Kemudian juga dipegang oleh orang-orang hebat ya, orang-orang hebat termasuk Mas Dayat ya, Bang Epan juga saat ini. Nah, lalu selama kurun waktu itu program kerja apa saja nih yang sudah dilakukan oleh HIPMI tersebut, baik bagi organisasi HIPMI-nya sendiri maupun juga memberikan kontribusi kepada pihak-pihak lain. Betul. Iya, perlu diketahui bahwa hadirnya HIPMI ini baik secara regional maupun skala nasional, HIPMI adalah sebagai mitra pemerintah berkaitan dengan penunjang wirausaha teman-teman para pengusaha muda khususnya baik di nasional maupun di skala regional khususnya kita Tanah Laut gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha teman-teman swasta khususnya anak muda itu pasti di bawah naungan oleh teman-teman HIPMI yang menunjang tentang keberlangsungan kepemerintahan yang ada gitu lah. Intinya adalah HIPMI hadir itu sebagai mitra pemerintah berkaitan dengan pembangunan perekonomian yang ada baik di nasional maupun regional khususnya di daerah gitu. Jadi apapun yang mungkin pembangunan daerah berkaitan dengan perekonomian sudah sangat wajib HIPMI hadir untuk mendukung program pemerintah. Itu salah satu dan mungkin sampai sekarang HIPMI yang kami jalani hari ini adalah apapun program pemerintah daerah, HIPMI wajib hadir untuk mendukung. Seperti itu. Menjadi mitra ya. Menjadi mitra pemerintah. Untuk menuju khususnya mungkin kalau ke Tanah Laut kita mendengar bahwa Tanah Laut adalah menjadikan program Pak Bupati adalah menjadikan Tanah Laut yang berkarakter. Maka hadirlah HIPMI Tanah Laut. Bagaimana caranya pengusaha muda pun juga harus yang berkarakter yang diinginkan oleh Bapak Bupati Tanah Laut gitu lah. Sebagai mitra pemerintahnya. Dia berkaitan dengan perekonomian. Seperti itu. Iya, secara mungkin secara real nih saya ke Mas Epan. Secara real nih mungkin dapat disampaikan mungkin progres dari masa ke masa ya, kayak lagu
aku aja nostalgianya. Iya, dari masa ke masa gitu ya, progres yang dicapai oleh HIPMI dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Mas Dayat tadi, yang menjadi mitra pemerintah. Betul. Untuk menuju kepada wirausaha muda yang berkarakter. Baik, untuk program kegiatan atau selama kita berproses, kebetulan Ulun ini masuk di periodenya Mas Yoga, masih baru. Jadi yang Ulun tangkap dan yang Ulun cerna adalah satu periode sebelum kami, Tum ya. Nah, jadi kami ini memiliki program seperti halnya yang tadi Ketum katakan, adalah kita sebagai mitra strategis pemerintahan, di mana fokus kami adalah di ekonomi sektoral. Maka dari itu sudah menjadi visi nasional sebenarnya Bunda, bahwa HIPMI ini wajib melahirkan wirausaha baru. Selain kita sebagai pengusaha yang akan menciptakan lapangan pekerjaan, kita secara konteks organisasi juga dengan bernaung di HIPMI, dengan memiliki program-program seperti inkubasi bisnis atau seminar bisnis. Nah, dari situ kita harus mempunyai output wirausaha baru, terutama yang memang memiliki kontribusi dalam cakupan daerah, Kabupaten Tanah Laut terutama. Iya, betul. Lalu gayung bersambut di kepengurusan yang sekarang, kita juga sebenarnya sudah mulai menyusun beberapa program, Tum ya. Betul. Di antaranya juga hampir sama, kita akan melaksanakan seperti bisnis talk show, yang insya Allah nanti akan kita rutinkan di 1 bulan sekali, yang tempatnya mungkin bisa kita safarikan nanti dalam cakupan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Harapannya bisa diakses oleh masyarakat luas juga, Ibu. Dan harapan kami juga kalau bisa jangan hanya pelaku usaha yang memiliki minat untuk ikut seminar. Mereka yang baru mau akan begitu ya, supaya yang baru mau akannya muncul ya lebih kuat lagi begitu ya. Nah lalu selama kurun waktu 2 periode ya, di mana Mas Epan sudah bergabung begitu, bisa di mungkin ada data ya, berapa kelompok atau berapa wirausaha muda yang sudah tercipta begitu? Mungkin juga ada progresnya begitu. Kalau di periode kemarin mungkin ada 10 atau ada 15, kemudian di periode yang ini ada 20 atau berapa begitu. Nah, sehingga kita akan dapat melihat grafik turun naik dari progresnya kegiatan HIPMI sendiri. Baik. Kalau berbicara data di periode sebelumnya, kebetulan ketika jabatan Ulun memang hanya anggota, jadi Ulun tidak memiliki akses ke situ. Cuman sebagai anggota yang berada di internal, Ulun menyaksikan betul di periode sebelumnya itu ada kita istilah warga binaan HIPMI. Jadi UMKM seperti itu? Seperti UMKM. Tapi khusus kepada pengusaha muda ya, yang muda gitu ya, bukan UMKM yang senior. 40 tahun ya, Tum ya. 40 tahun. Di bawah batasannya di situ. Iya. Kalau udah 40 tahun udah nggak muda lagi katanya. Senior. Iya. Perasaan mau keluar deh saya. Oke, lanjut. Baik. Nah, kalau di periode yang sekarang, karena kebetulan juga kami baru memulai, Ibu, kami baru pelantikan, kami kalau berbicara data, cuman tetap alhamdulillah kita tetap ada beberapa wirausahawan baru yang sekarang, yang dulunya belum tergabung, yang dulunya adalah sebagai peserta binaan HIPMI, sekarang karena sudah memiliki usaha, mereka bergabung menjadi anggota HIPMI. Dan beberapa diantaranya juga kita ada program yang namanya HIPMI Perguruan Tinggi, Ibu. Kemarin kita baru melaksanakan nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, jadi kita juga tidak hanya mengkader kawan-kawan atau masyarakat secara umum, tapi kita juga ada program khusus untuk perguruan tinggi, Bu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa apapun fakultasnya, apapun jurusannya, apabila memiliki minat berwirausaha, HIPMI sangat terbuka karena memang ada programnya, namanya HIPMI PT. Itu. Iya. Nah, lalu Mas Epan, kan orang nih tahu ya wirausaha, kegiatan usaha begitu ya. Nah, lalu ada mungkin batasan atau kriteria atau mungkin indikator yang rate-nya yang bisa bergabung ke ini yang seperti apa gitu. Baik. Kalau untuk sesuai dengan ADRT nasional kita, sebenarnya Himpunan Pengusaha Muda ini syarat untuk masuk adalah sudah memiliki legal usahanya, Bu.
sebenarnya. Oke. Cuman kepengurusan pusat itu memberikan keleluasaan untuk kita yang di daerah untuk memiliki kebijakan pribadi, artinya kebijakan sektoral yang mana kita tetap bisa menghimpun kawan-kawan yang belum memiliki izin. Karena pada waktu itu konteks kita kan UMKM naik kelas nih. Bahkan kita ada tugas untuk menciptakan wirausaha muda baru. Betul. Lantas kalau kita menutup pintu terhadap orang yang belum memiliki izin, di mana letak upgradingnya? Betul. Nah itu yang kita beratkan kemarin, dan kemudian di-approve oleh kawan-kawan di provinsi juga. Memang rata-rata setiap BPC kita sebutnya, Badan Pengurus Abang, rata-rata kita punya kebijakan masing-masing. Memang ADRT secara nasional tersebutkan tadi ulun barusan kan istilahnya harus memiliki legal hukum. Iya, jadi kalau untuk di daerah mungkin ada pengecualian. Ada pengecualian. Ya, betul sekali. Karena kita tahu nih anak muda begitu ya, anak muda kalau jar orang senior, iya, mereka kan baru hidup ya, Betul. baru hidup, nah baru berusaha begitu. Nah sehingga tentu kalau kriteria yang fix, yang seperti yang di dalam aturan disebutkan mungkin agak susah ya atau agak lambat begitu. Jadi mereka ini juga termasuk dari pengusaha pemula ya, yang masih tidak ada legal usaha juga tidak mengapa, tapi tetap bergabung di sana. Yang penting ada usahanya begitu ya. Yang penting ada usaha. Nah, lalu kriteria usaha sendiri ada ketentuan atau umum atau bagaimana? Kriteria usaha sebenarnya umum, layaknya wirausahaan kan banyak kategorinya, Bu. Artinya misalnya di usaha produksi, kemudian di sektor jasa, begitu. Oke, semuanya ya. Baik produk maupun jasa, baik industrial maupun home industry, semua yang masuk kategori kewirausahaan masuk dalam cakupan HIPMI sebenarnya. Oke. Nah, lalu sampai saat ini nih, Mas Epan, sampai saat ini nih anggota HIPMI, kelompok usaha atau orang-orang pengusaha yang sudah bergabung di HIPMI itu ada berapa banyak? Kalau kita himpun, karena tadi konteksnya sampai saat ini ya, bukan anggota. Iya. Ya, kalau sampai saat ini ya, alhamdulillah mungkin. Kalau nominal tepatnya saya tidak bisa katakan, yang jelas kalau 100 sudah lebih lah. Hampir mencapai 200 yang terdaftar sebagai anggota HIPMI gitu. Nah, Oke, saat itu 100 orang kelompok atau orang? Oke, iya. Artinya ya, jadi para pendengar artinya dari 100 lebih ya yang sudah bergabung di HIPMI. Ya, kita dapat memprediksi dan kita dapat memastikan begitu ya, ada 100 orang lebih para pemuda yang sudah terselamatkan. Insya Allah. Iya, yang sudah terselamatkan ya. Iya. Karena kita tahu begini, Mas Dayat, Mas Epan, orang ya dari dulu gitu ya, pemuda ini mempunyai pelabelan bahwa pemuda ini identiknya pengangguran gitu ya, kemudian bikin ribut di kampung, biasanya kan di pojok-pojok jalan gitu gitar-gitaran sambil godain cewek lewat gitu ya. Itu saya nyebut ya. Iya. Nah kemudian juga pelabelan yang berikutnya ya adalah pemuda ini identik dengan minta duit lawan kuitan. Nah jadi dengan adanya pembicaraan kita di hari ini bersama dengan HIPMI ya, itu otomatis menghapus ya pelabelan itu ya, bahwa tadi sudah disebutkan lebih dari 100 orang pemuda di Kabupaten Tanah Laut yang sudah terselamatkan yang memiliki usaha ya dari binaan HIPMI begitu. Betul. Nah, kita berharap ini akan terus meningkat ya, baik wirausaha lama yang belum bergabung di HIPMI ya, silahkan bergabung, maupun wirausaha baru yang harus bergabung juga di HIPMI, atau mungkin juga bagi mereka yang baru memiliki minat begitu, bagaimana? Iya. Nah, bahkan sekedar hanya memiliki minat pun kita sangat terbuka, kan kita ada pelatihannya juga, Bu. Iya. Nah, Gitu. itu dia. Iya. Tujuan kita ketika mereka bergabung ke HIPMI, yang tadi belum punya usaha bisa punya usaha, yang sudah punya usaha belum legal bisa melegalkan. Iya, itu di bawah binaan HIPMI begitu ya, difasilitasi oleh HIPMI. Betul, insya Allah. Nah, lalu selama ini nih, Mas Dayat, selama ini nih kelompok-kelompok wirausaha muda kita atau para ya, ini kesulitannya nih sebenarnya di awal kata orang memang kalau mau memulai itu agak susah ya, kalau mau melangkah itu rasanya berat banget gitu ya, angan-angan sudah ada, niat sudah ada ya, tapi ketika melangkah, nah di samping itu juga
hambatan berikutnya juga di permodalan, biasanya permodalan dan peralatan. Nah, berkenaan dengan hambatan-hambatan seperti ini nih Mas Dayat, apa kontribusi dari HIPMI sendiri begitu terhadap pengusaha yang seperti ini? Iya, itu berkaitan dengan yang Bunda tadi sampaikan. Itu hal yang lumrah kami sering temui di manapun tempat kami untuk bisa berbagi bagaimana kita menjadi seorang wirausahawan. Pasti pertanyaan-pertanyaan lanjutannya itu berkaitan, khususnya adalah berkaitan dengan permodalan gitu. Itu pasti sekali gitu. Itu hal yang lumrah bagi kami pertanyaan itu, dan bagi kami pun juga jawabannya adalah itu bukan menjadi persoalan yang sangat krusial iya. bagi sebenarnya seharusnya gitu bagi seorang anak, apalagi anak muda gitu yang semangatnya tinggi. Betul, kreativitas itu kan ada di otaknya, bukan hanya ada berkaitan dengan finansial gitu lah. Kalau teman-teman punya apapun ide, kita memiliki punya jaringan yang luas gitu loh. Nah, itulah salah satunya manfaat ya kenapa harus bergabung di HIPMI gitu ya. Iya, oke, lanjut. Iya. Karena di jaringan HIPMI itulah, kalau teman-teman punya sesuatu hal yang mungkin bagi kawan-kawan HIPMI menarik gitu, kita ada punya program yang baru mungkin di dalam periode ini adalah program crowdfunding, kalau kita sebut crowdfunding. Jadi semacam kalau kita permudah, artinya maksud dari crowdfunding ini adalah urunan untuk kita bisa sama-sama mempunyai usaha gitu. Usaha jamaah kalau kita oke. Jadi tidak lagi berkaitan pemikiran, aduh aku punya ide tapi modalnya gede banget. Iya, karena ada sanggup aku tabungan sedikitannya HIPMI ada loh kaleng. Gitu loh. Makanya ikut dulu di HIPMI gitu loh. Apapun yang punya teman-teman punya ide usaha gitu, sampaikan ketika kita mungkin sedang duduk-duduk santai, tidak hanya berkaitan dengan formal saja gitu, informal kita duduk santai, sambil ngopi, apalagi sekretariat kita itu adalah tempat kopi gitu loh, tempat nongkrong gitu. Ada kode akses bu kalau khusus untuk teman-teman HIPMI itu. Benefitnya banyak sekali ya. Baik benefit relasi ya. Program HIPMI. Jadi tinggal kalau mau masuk ke pintu tinggal ngomong gitu kan ininya, jadi pintu terbuka sendiri gitu. Khusus untuk orang-orang HIPMI. Saya tertarik dengan binaan dari HIPMI ini ya, terkait UMKM ini, karena sebagai mitra pemerintah yang pastinya bagaimana saat ini termasuk dari program kerjanya kan binaan dari UMKM, bagaimana sinerginya saat ini dengan pemerintah, mungkin terkait dengan Disnakerrin Kabupaten Laut ya, bagaimana sinerginya saat ini, karena Disnakerrin UMKM-nya banyak sekali yang tergabung di situ. Jadi bagaimana sinergi dari Disnakerrin dengan Disnakerrin? Dari sejak periode Mas Yoga sebenarnya HIPMI Tanah Laut ini hadir untuk bersama dengan pemerintah sebagai mitra pemerintah. Kita juga ada program MOU bersama dengan pemerintah. Setiap program Pak Bupati mungkin di setiap minggu sekarang ya ada Manunggal Tuntun Panjang. Orang-orang HIPMI itu hadir di sana untuk memberikan utamanya adalah edukasi berkaitan dengan anak muda ini harusnya membangun ya minat bakat mereka. Betul. Gitu Teman-teman yang sebagai anggota HIPMI sudah hadir di sana karena di awal program Mas Yoga adalah kerjasama antara pemerintah daerah, HIPMI pun juga hadir untuk bisa memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat dalam programnya pemerintah daerah khususnya di Manunggal Tuntun Panjang HIPMI juga ada di situ. Iya, di situ ya. Oke, selain daripada tadi program-program rutin mereka ya yang dikerjakan sendiri, yang secara resmi dan tidak resmi tadi ya kita ngobrol di sekretariat dan sebagainya gitu. Oke, baik, kita tahan dulu untuk bincang-bincang kita ke suara pendengar. Mereka di live streaming nih, Mas. Jadi mereka melihat kita gitu, kita yang melihat mereka. Ada rekan Junai di Tampang ya. Selamat pagi rekan Junai di Tampang ya. Pertanyaannya Pak, saat ini apa wacana ataupun hal yang sudah akan dan belum dilaksanakan oleh HIPMI Tanah Laut dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi di Tanah Laut? Terima kasih. Oke, satu ya rekan Junai. Kemudian yang kedua ada Acil Atul di Kunyit. Nah, Acil dia. Ini bisa aja Acil bungkus kan? Iya. Bang. Oke, selamat pagi Acil Atul di Kunyit. Ya, pertanyaannya, adakah dari HIPMI memberikan peluang-peluang usaha
Nah, atau pekerjaan bagi masyarakat tanah laut, ini khususnya pemuda ya. Kan Buhan HIPMI bisa juga sudah dibilang sukses ya kalau ya benar. Nah, jawaban ya kalau ya kalau Bu Nelly jana ya aman. Nah, ya benar. Dan Pak Iwan, nah terima kasih. Ya. Oke, itu yang kedua ya. Kedua Cilatul. Banyak gue. Iya, banyak nih makanya. Oke, yang ketiga itu dari Pens Radio. Nah, ini Someone di Somewhere. Iya namanya ya. Iya, makanya Someone di Somewhere gitu kan. Seseorang di suatu tempat, ya. Bolehkah bergabung dengan HIPMI Tanah Laut? Nih lah, tapi usaha masih kecil. Nah, ini usaha masih kecil karena asupan juga Pang, usaha kecil nih tergabung lawan buhan pengusaha yang sudah sukses. Nah, tapi hendak kayak gue bergabung supaya kalau betajulur suksesnya. Nah, ya terjangkit. Iya, nah, atau jangkit. Nah, dari Pens Radio Tutung Pandang ya 3. Oke. Satunya lagi? Iya, bolehkah juga bergabung ya ketika usaha yang online? Nah, itu dia. Oke, ada 4. Iya, silahkan satu-satu dijawab ya. Rekan Junaidi Tampang tadi tentang apa wacana saat ini yang sudah akan dan belum dilaksanakan oleh HIPMI Tanah Laut dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi di Tanah Laut. Iya, jadi khususnya HIPMI Tanah Laut pada saat ini kami memiliki platform perjuangan, kalau kami sebutnya platform perjuangan HIPMI di Tanah Laut ke depan adalah telah membulatkan tekad untuk menumbuhkan klaster pengusaha baru muda yang mulai dari pengusaha kecil, menengah, baru yang bernilai tambah gitu, naik kelas istilahnya, bersinergi dan bermartabat gitu. Kemudian klaster pengusaha baru menengah ini adalah sebuah klaster yang berisi pengusaha-pengusaha yang memiliki kemampuan yang kami sebut dengan kemampuan dia sebagai orang yang berkarya, mandiri, inovatif, akselerasi dan tangguh. Kita mungkin sampai saat ini kita sebut adalah HIPMI Tala Bermanfaat hashtagnya. Jadi kepanjangan HIPMI Tala Bermanfaat itu adalah HIPMI Tanah Laut memiliki karakter yang berkarya, mandiri, inovatif, akselerasi dan tangguh. Yang nanti tujuan akhirnya adalah dengan lahirnya proses tempaan ini di HIPMI, pengusaha-pengusaha muda Tanah Laut HIPMI Tanah Laut ini sehingga menjadi pengusaha matang dan tangguh, pengusaha yang naik kelas dari pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha lokal menjadi pengusaha nasional untuk menjemput yang kami sebut adalah Indonesia Emas 2045 gitu. Itu tujuan besar kami sebenarnya. Apalagi kan kita berbicara hari ini sudah sangat lumrah kita mendengar Indonesia akan memasuki era salah satu kalau resesi kita nanti berbicara ekonomi, kita berbicara Indonesia ini akan memasuki apa namanya 4.0 begitu? 5 sekarang Bu. 5 yang mungkin isinya nanti di 5 tahun 10 tahun ke depan ada anak muda semuanya gitu. Bonus demografi di mana pemainnya adalah anak-anak muda semua. Kalau kita hanya berdiam diri, bukan hanya untuk tidak mengambil peran di depan gitulah. Mau gimana lagi kita? Mau kapan lagi kita mulai gitu ya? Menunggu tua kan nanti ya. Itu kaset begitu. Iya, betul sekali. Oke. Artinya apa yang tadi dipertanyakan oleh rekan Junaidi Tampang nih ya, artinya wacana atau program itu yang sudah dilaksanakan ya sudah ya beberapa begitu banyak, bahkan banyak tadi ya sudah menciptakan 100 orang pengusaha ya. Kemudian yang rencana ke depan dengan program-program HIPMI tadi ya, membuka jaringan, kemudian menumbuh kembangkan tadi ya pengusaha-pengusaha ya. Jadi jelas seperti itu ya rekan Junaidi Tampang. Oke. Nah, lalu Acil Atul di Kunyit nih. Ya, selamat pagi Acil Atul. Ini bukan Acil Atul pisang goreng ya. Iya, ini terkenal di sana juga. Adakah dari HIPMI memberikan peluang usaha atau pekerjaan bagi masyarakat Tanah Laut? Oke. Acil ini biasanya Sekum Evan yang
Fansnya Sukun Evan ini adalah kebanyakan acil-acil. Iya, acil-acil muda juga nih Pak Mas Evan. Acil halus. Iya, oke silahkan. Siap, tadi pertanyaannya peluang apakah ada pekerjaan Peluang atau juga pekerjaan yang sudah diberikan gitu atau juga masih ada peluang-peluang gitu. Baik, jadi idealnya HIPMI ini bergerak di 3 sektor. Yang pertama itu adalah kita membangun networking atau jaringan tadi, oke. Dan yang kedua itu ada mentoring. Mentoring kedua. Yang ketiga adalah financing, pembiayaan. Nah, pembiayaan bukan berarti finance lah, maksudnya financing itu permodalan dan sebagainya. Nah, dari 3 aspek itu sudah sangat jelas ulun jabarkan. Yang pertama tadi kita ada di networking, artinya dengan kita berjejaring otomatis akan banyak informasi-informasi tentang peluang bisnis, peluang usaha yang baru mungkin kan akan kita dapatkan dari situ. Nah, di poin kedua ada mentoring. Ini bisa menjadi solusi, jadi jangan berkecil hati. Kalau mau berkembang, nomor 1 yang harus dimatikan itu adalah rasa minder. Justru dengan bergabung dengan orang-orang yang sudah sukses, kalian bisa dapat referensi, kalian bisa dapat dorongan seperti itu. Dan HIPMI sangat terbuka, jadi ngapain minder? Kita dulu startingnya juga sama. Menjawab yang ketiga nih jadinya. Iya. Sekaligus. Iya. Nah, jadi terkait yang poin nomor 3 tadi adalah financing, seperti halnya tadi Ketum sampaikan. Salah satunya kita susun adalah program kerjasama bisnis yang mana nanti modal atau susunan keperluan permodalannya itu bisa kita share ke kawan-kawan anggota HIPMI lainnya yang bersedia untuk membantu bergabung atau berinvestasi. Dengan catatan untuk sementara ini yang kita susun memang ini model bisnisnya bukan model bisnis dari nol, tapi model bisnis yang sudah berjalan dan ingin berkembang. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena idealnya kita mendatangkan investor itu kan harus ada bisnis yang sudah berjalan. Betul sekali. Sebagai rasa aman kepada investor untuk mau dia berinvestasi. Betul, iya. Nah, untuk saat ini kita baru menyusun regulasi tentang itu tadi. Cuman kedepannya kita sangat menginginkan untuk kita bisa membuat usaha bersama seperti halnya tadi Ketum sampaikan, yang mana misalnya dalam kelompok begitu ya. Usaha bisnis bersama dalam kelompok nanti. Sebenarnya kalau yang dulu itu yang di warga binaan HIPMI sepertinya sudah terjalankan ya. Ada beberapa itu belum sempat lihat dokumentasinya, jadi kayak semacam toko sembako atau apa di beberapa kecamatan atau desa. Itu sempat ada di periode sebelumnya. Nah, yang mana mungkin itu dihimpun dari warga sekitar, beberapa warga dihimpun, kita mentoring, kita kasih arahan tentang literasi keuangannya seperti apa, kita kasih solusi tentang permodalannya seperti apa. Hingga berdirilah sebuah toko yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa warga di salah satu tempat di Kabupaten Tanah Laut. Iya, artinya juga dengan adanya mentoring ini bukan hanya artinya membantu kepada para pengusaha muda, tapi juga membantu membangun usaha, tapi juga membantu untuk berkembangnya usaha ini. Nah, jangan-jangan nanti ketika usaha ini sendiri tanpa dimentor oleh HIPMI, ketika penghasilannya banyak gitu ya, namanya juga anak muda ya, Mas Evan, Mas Dayat ya, keinginannya kan banyak gitu ya. Nah, ketika hasilnya banyak, saya mau nukar ini, akhirnya modalnya habis ditukar-tukarkan dengan barang-barang yang konsumtif gitu ya. Nah, ini juga di sini pentingnya ada mentoring dari HIPMI ya, agar mereka dapat mengarahkan nih bagaimana untuk memperpanjang usaha begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Mungkin izin tambahan. Lanjut ya, silakan. Izin tambahan sebagai disclaimer juga, di mentoring ini kita tidak mengklaim kita sebagai expertise atau orang yang menguasai, itu tidak. Kita di sini sebagai mungkin kebetulan kita lebih dulu, kita hanya sharing, kawan sharing gitu. Kesalahan apa aja sih yang pernah kita lakukan supaya kawan-kawan yang baru mau mulai ini tidak pernah mengulangin kesalahan-kesalahan kita dulu. Betul. Nah, jadi bukannya yang mengajarin atau tidak, kita sama-sama sharing, bahkan bisa jadi tetap belajar ya. Ada story-story atau cerita-cerita yang disampaikan di
sharing session itu yang dari mungkin anggota baru itu adalah sebuah pembelajaran buat kita yang senior. Betul. Kita nggak pernah tahu akan hal itu. Gitu. Iya. Karena memang begini, ada orang bijak juga bilang ya, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Gitu. Karena pengalaman itu tidak semua orang bisa melakukannya, begitu. Tidak semua orang bisa merasakannya. Jadi penting pengalaman orang-orang hebat ya, apalagi seperti yang narasumber kita begitu ya, termasuk orang hebat. Insyaallah. Amin. Iya. Kemudian di Fainan tadi udah dijelaskan ya? Ya, untuk Fainan tadi sebenarnya yang program crowdfunding itu tadi. Jadi sebenarnya itu kan yang internal ya. Iya. Secara institusi atau secara organisasi juga kita tentunya menjalin MOU atau kerjasama juga dengan perbankan. Dalam arti ada beberapa opsi lah terkait permodalan ini yang mungkin HIPMI bisa memberikan solusi. Solusi dalam artian bukan HIPMI yang kasih, ya kan, kasih secara cuma-cuma. Iya, artinya semua ada jalan. Iya, HIPMI punya program-program gitu untuk memfasilitasi. Betul. Ya, betul sekali. Oke, di yang ke 4 aja sekalian, Bu. 4 ya. Kalau yang ketiga tadi pengusaha kecil udah terjawab ya. Jadi pengusaha kecil silahkan bisa bergabung ya, Karusa Supan. Ya, ini kan Supan tadi. Ya, Karusa Supan. Silahkan bergabung ya, rekan fans radio Tipe FM tadi yang mempertanyakan itu. Kemudian yang keempat tadi nih yang usaha online. Ya, nah ini bagaimana nih? Karena kan katanya tadi ketika akan mendapatkan bantuan permodalan begitu kan akan ditinjau gitu ya. Jadi usahanya ini harus sudah terlihat terus apa gitu. Nah, mereka yang usaha-usaha online, ada yang mungkin tidak terlihat atau bagaimana begitu? Bagaimana nih penjelasannya? Baik, izin ketum atau? Nanti saya tambahkan. Nanti kita tambahkan ya. Baik, terkait usaha online ini sebenarnya tidak ada masalah bagi ulun secara pribadi atau mungkin kalau secara HIPMI ya memang sudah jelas ya, HIPMI adalah usaha yang memiliki legal hukum kecuali bisnis online ini ada legal standingnya, baru bisa kita akuin secara sah sebagai anggota HIPMI. Cuman sebagai kita manusia biasa, sebagai salah satu lapisan masyarakat, kita tetap welcome kok. Yang paling penting adalah kita akan korelasikan dengan konteksnya HIPMI ini kan UMKM naik kelas. Selama kawan-kawan yang masih mungkin sekarang home industry atau mungkin kulineran tapi cloud kitchen, produksi di rumah tapi delivery kemana-mana itu banyak. Karena kita sadarin betul itu sebenarnya solusi ketika waktu COVID kemarin, di mana tempat-tempat yang offline, outlet offline itu tidak boleh makan di tempat dan lain sebagainya. Ya teman-teman yang home industry ini yang sebagai solusinya kan seperti itu. Artinya sangat bisa bergabung, jangan minder meskipun bisnis online pun yang penting adalah kalau kita berbicara HIPMI yang penting adalah pian-pian mau berproses. Nawa itu bubuhan pian-pian memang ingin berkembang. Maka kita dengan sangat terbuka, komitmen kuat gitu ya. Betul, komitmennya ya upgrading, naik kelas, naik kelas gitu. Tapi kalau sekedar hanya bergabung ya kita pun tidak menutup diri ya bergabung ya juga konteksnya juga akan kita sesuaikan. Kalau mau diskusi santai ya silakan. Tadi sudah di-share ketum juga kita sekretariat di mana ya tuh ya. Nah nanti datang syukur bisa atur schedule jadi kita bisa sama-sama menghadirin, kenalan, silaturahmi. Siapa tahu ada peluang baru yang mungkin kami berminat gitu kan. Ada peluang apa nih gitu. Iya. Oke. Baik, karena lebih banyak kepala kan lebih banyak pemikiran ya. Betul. Oke, baik. Saya mumpung ingat nih, ada akun nggak nih yang bisa diakses di di dunia maya gitu ya, yang dapat mungkin aja nih tadi kayak sini nih Supanjar, nah Supanjar sih iya, tapi kepengen gitu kan bergabung, nah berharap nanti akan ketularan ya, akan terjangkit. Nah ini akun yang bisa diakses oleh kawan-kawan ya untuk bergabung, untuk berdiskusi, untuk bertanya begitu, karena ketika kita sudah akar di dunia maya, kalau pas ketemu face to face itu lebih enak. Iya. Ada nih. Itu ada. Oke, sekretaris. Yang mungkin sekretaris yang pegang sebenarnya. Iya. Akun itu di Instagram. Kita aktif di Instagram. Bisa di follow nanti dan mungkin diisi dalam Instagram pun juga setiap hari kami berbagi karena kita adalah HIPMI bermanfaat. Bagaimana sebisa mungkin orang yang mungkin mengikuti kita di HIPMI Tanah Laut sedikit banyak mendapatkan manfaatnya, khususnya mungkin di Instagram pun juga kita setiap hari berbagi juga salah satu mungkin motivasi dan sebagainya gitu. Bisa di follow di Instagram @HIPMI Tanah Laut. HIPMI Tanah Laut ya. Kecil semua ya. Tanpa spasi, tanpa titik. HIPMI Tanah Laut. Oke, ini sedikit deh, sedikit anu ya.
Ini terkait mindset nih ya. Terkait mindset juga bagaimana menurut kacamata dari pengusaha HIPMI yang sudah berjalan dengan ya bisa dikatakan sukses lah, bahwa bagaimana maksud orang-orang sekarang banyak yang usahanya gonta-ganti, ada juga yang ikut-ikutan tren. Jadi bagaimana dari tanggapan HIPMI sendiri mindset seperti ini, apakah benar, apakah atau bagaimana nih untuk kiat sukses lah? Iya. Kalau kami sih memang itu adalah bagian dari proses, bagian dari proses untuk menuju pencapaian kesuksesan. Betul. Dari teman-teman untuk ingin terjun dalam bidang usaha gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa mindset, mungkin pandangan dari kami di HIPMI berkaitan dengan tipe karakter pengusaha gitu. Bahkan justru kami mendapatkan pandangan ini pun juga dari senior yang mungkin kami sebut adalah HIPMI itu sama seperti ke universitas gitu, seolah-olah tapi ini bikin-bikinan gitu loh. Di HIPMI itu kami punya pandangan sebagai seorang pengusaha itu ada tiga golongan pengusaha sebenarnya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ada 3 golongan pengusaha sebenarnya. Yang pertama bisa kita sebut bahwa pengusaha, salah satu pengusaha pertama itu mungkin dia sebagai pengusaha karena dia adalah mendapatkan dari keturunan nasab gitu ya. Jadi kita sebut itu adalah HIPMI by nasab gitu lah. Nyaman dalam parut ya. Sudah nyaman dalam parut. Itu ada juga, tapi dianggap kita HIPMI itu tidak meneruskan usaha dari keluarga dan orang tua. Privilege lah ya. Tidak ada salahnya gitu lah. Itu klasifikasi pengusaha yang pertama. HIPMI pertama itu HIPMI by nasab. Kemudian ada juga HIPMI yang kedua yang mungkin karena keadaan, yang mau tidak mau dia harus menjadi seorang wirausahawan karena dia harus bahkan menghidupi dirinya pun mungkin masih kekurangan, mau tidak mau dia harus berjuang mati-matian mungkin, apalagi kalau sudah berkeluarga. Jadi kita melihat dalam keadaan ini, maka kita sebut bahwa ini adalah pengusaha HIPMI by nasib. Karena keadaan, karena nasib, dia harus mau tidak mau dan sukses gitu loh. Kan banyak juga gitu loh, karena keadaan seperti ini dia harus berjuang, kemudian dia akan sukses. Cerita-cerita seperti itu tuh sudah hal yang banyak kita dengarkan gitu. Nah, yang ketiga yang kita klasifikasikan ini adalah hadirnya HIPMI sebenarnya gabungan dari antara pelajaran dari dua klasifikasi pengusaha itu, ada yang by nasab dan by nasib. Hadirnya HIPMI akan menumbuhkan pengusaha baru, klaster pengusaha baru yang kita sebut adalah pengusaha by design gitu loh. HIPMI hadir untuk mendesain bagaimana dari yang disebutkan Sekum tadi, karena berbaginya teman-teman dari pengusaha by nasab tadi, kemudian diceritakan bagaimana hiruk pikuk langkahnya HIPMI by nasib tadi, hadirlah by design gitu. Jadi tidak ada lagi pandangan aku takut nanti gagal dan sebagainya. Ada kok pelajarannya bagaimana caranya supaya tidak gagal gitu. Sebenarnya jatuh bangun. Ada lagunya juga jatuh bangun, pelajarannya juga ada jatuh bangun ya. Jadi usaha juga ada jatuh bangun. Dan kita juga mengetahui bahwa seorang muda begitu ya, Mas Dayat dan Mas Iqban, adalah dari masa-masa mereka mencari jati diri ya. Jadi wajar kira-kira ya kalau misalnya ada perpindahan jenis usaha ya, karena masih mencari-cari nih. Itu bagian dari proses. Jangan khawatir begitu ya, jangan khawatir. Kalau mengikuti tren bagaimana? Mungkin mengikuti tren sebenarnya. Memang harus. Karena apakah tidak ada usaha yang sama jadi dengan yang lain? Iya, itu balik lagi ke karakter si orang itu ya. Dan tidak ada yang salah. Justru salah satu aspek yang harus kita siapkan ketika hendak berwirausaha itu adalah harus bisa melihat tren. Setidaknya untuk entry point awal. Iya, betul. Tinggal susunan mengembangkan ya, pengembangan dan pengelolaannya. Kemudian juga kita mencari titik istimewa kita. Apa nih yang berbeda gitu lah. Itulah makanya
hadirnya HIPMI by design kita Bu. Iya, betul sekali. Oke, iya. Apa yang berbeda gitu? Jadi luar biasa. Jadi jangan khawatir ya bagi kawan-kawan tadi ya, apakah itu usahanya masih kecil, bahkan tadi disampaikan oleh Mas Epan dan juga Mas Dayat, meskipun hanya usaha yang baru angan-angan begitu ya, tapi ada komitmen yang kuat, itu juga sudah bisa bergabung. Tapi juga jangan angan-angan terus Bu ya. Iya. Nah makanya itu tadi untuk menjadikan angan-angan sebagai sebuah aktualisasi, maka bergabunglah dengan HIPMI begitu ya. Karena tadi HIPMI sudah mempunyai banyak program, kemudian mereka juga bersedia untuk memfasilitasi begitu ya, agar angan-angan ini bisa diaktualisasikan ya. Kalau nanti tidak bergabung di HIPMI ya angan-angan tinggal angan-angan begitu ya, akan terpendam di dalam lubuk hati. Lubuk hati yang paling dalam. Oke, saya tadi sudah disampaikan oleh oleh Mas Iwan tentang sinergitas dengan SKPD ya, sinergitas dengan SKPD, karena bagaimanapun juga tadi HIPMI adalah mitra pemerintah begitu. Salah satunya adalah Disnakerin tadi ya dengan UMKM-nya. Sebegitu banyak UMKM yang dibina oleh Disnakerin ya, HIPMI memilah di UMKM mudanya ya, para pelaku usaha yang muda begitu. Nah, lalu dengan SKPD yang lain juga, karena tentu HIPMI kan tidak bisa hanya satu atau dua SKPD begitu ya. Ada banyak keterkaitan yang menjadikan pemuda dan usaha ini sebagai leading sektornya. Bagaimana nih, siapa aja? Iya, sampai saat ini kami menjalin komunikasi yang baik Bu dari beberapa SKPD yang ada di tanah laut. Pertamanya yang pertama kami kemarin bahkan menuju ke MOU juga. Pertama di Dinas Penanaman Modal dan perizinan satu pintu dan BPTSP. Itu hal yang wajib bagi kami juga HIPMI, mungkin menjalin hubungan yang baik dengan BPM PTSP, apalagi berkaitan dengan perizinan dan permodalan, penanaman modal. Jadi komunikasi baik dan menuju MOU pun juga sudah kami siapkan dan kami hadirkan bersama DPM PTSP nanti. Kemudian kami juga komunikasi baik dan juga sampai hari ini, dan akan kami lakukan kegiatan yang mungkin sebentar lagi, kegiatan Hari Sumpah Pemuda itu bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu sudah sangat luar biasa. Kami mungkin sebelum periode kami pun juga kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga sudah terjalin dengan baik. Dan hari ini pun juga akan kami laksanakan pula nanti tentang kegiatan Hari Sumpah Pemuda, yang mana mungkin HIPMI pun juga harus ambil bagian dari Sumpah Pemuda tersebut gitu. Kemudian dari berkaitan dengan pembangunan daerah, kami juga kerjasama dengan Bapeda. Komunikasi baik, kami memiliki jaringan di Bapeda untuk meminta pandangan-pandangan apa sih peluang-peluang yang ada di tanah laut berkaitan dengan sektor ekonominya. Kami komunikasi baik dengan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Betul sekali. Iya. Dan betul juga, bahkan yang terkhusus juga kami kerjasama di Dinas Perdagangan, di koperasi Diskopdak, iya. Perdagangan, koperasi kecil menengah dan perdagangan gitu ya. Sama seperti itu. Ke depan juga Dinas Pariwisata atau Dinas Pariwisata. Karena ada keras di situ tuh. Ekonomi kreatif. Iya, betul. Insya Allah nanti kita akan susun. Iya, di sini para pengusaha muda akan mengambil alih ya, mengambil peran juga nih di ekonomi kreatif, betul sekali. Oke, baik. Dengan banyaknya SKPD, kemudian tadi ada perguruan tinggi, ya, kemudian tentu juga ada perbankan, ya, lembaga-lembaga keuangan lainnya, begitu ya. Karena kan ada pemerintah kita juga membuka Gapura Karomah, ya, untuk pengusaha-pengusaha. Kemudian juga ada KUR, ya, yang memberikan pinjaman lunak begitu. Kemudian juga investor ini dari pihak swasta nih yang menginvestasikan. Nah, adakah program-program yang tadi sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh HIPMI sendiri didukung pendanaannya dari pemerintah gitu? Berkaitan dengan pendanaan, kami juga komunikasi dan kerjasama dengan baik, kerjasama dengan baik di sektor perbankan. Jadi memiliki usaha kemudian membutuhkan permodalan, kami sudah komunikasikan juga dengan perbankan, khususnya perbankan daerah. Hari ini kami kerjasama dengan Bank Kalsel, Tanah Bahari. Jadi Bank Kalsel menyiapkan dana khusus untuk kurnya teman-teman
apabila membutuhkan apalagi biasanya dengan tergabung di HIPMI. Akses akan lebih mudah untuk dicapai berkaitan dengan permodalan gitu. Dengan Bank Kasel, kemudian Bank BTN juga berkaitan dengan properti dan sebagainya, Bank BTN sudah menyiapkan ininya. Jadi ada 2 perbankan sampai saat ini, dan kami tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dari sektor perbankan yang lainnya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi anggota-anggota kami gitu, berkaitan dengan permodalan yang besar gitu. Kalau hal-hal yang kecil, permodalan kecil, kita mainkan biasanya di dalam internet. Dalam internet. Iya, betul sekali. Saya percaya itu. Ya. Oke, kan tadi disampaikan oleh Acil kan Buhan HIPMI ini orang-orang sukses sudah. Iya. Nah, jadi jangan khawatir ya. Kemudian dengan adanya kerjasama MOU ya dengan SKPD, kemudian juga dengan perbankan nih, adakah kemudahan atau mungkin kekhususan atau mungkin pendampingan yang luar biasa mungkin? Iya, apa sih misalnya yang diberikan oleh HIPMI ya ketika kita melakukan kerjasama dengan itu. Maksudnya begini, ketika kita akan meminjam atau melakukan pinjaman di KUR misalnya ya, di KUR, yang mana mungkin di KUR itu kan ada agunan, begitu ada agunan, ada. Nah, lalu ketika ada rekomendasi dari HIPMI ya bahwa ini adalah anggota kami gitu kan, anggota kami. Nah, lalu ada mungkin persyaratan atau hal-hal yang dipangkas. Ya, sehingga prioritas. Mungkin saya tambahkan sama suku kami juga. Jadi 1 tahun mungkin sampai 1 tahun nih kita kemarin memperingati HUT HIPMI yang ke-50. Kami teringat sekali karena kami berdua hadir di dalam peringatan HUT itu, langsung dihadiri juga oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Tanggal berapa Mas HUT-nya? Juli. Bulan Juli. Oke, lanjut. Jadi tanggal 30 Juli kemarin kami hadir di sana. Ketua Umum kami, Ketua Umum Pusat, Bapak Mardhani Haji Mamin, menyampaikan ketika akses permodalan ini diajukan oleh teman-teman HIPMI, jadi semoga ini nanti terrealisasi karena langsung pengajuannya kepada Presiden nih, HIPMI langsung. Jadi akses permodalan yang ingin dilakukan oleh teman-teman HIPMI nanti ke depan tidak lagi dibarengi dengan agunan yang mungkin secara umum biasanya bagi ini. Jadi hanya cukup dengan bermodal KTA HIPMI, kemudian bisa saja nih dengan by ijazah mungkin sebagainya. Dengan berlatar belakang adalah anggota HIPMI, dia langsung diberikan permodalan yang khusus gitu. Karena ini sedang pengajuan. Iya, artinya dari rekomendasi HIPMI begitu ya. Artinya pihak perbankan sudah percaya begitu bahwa ini adalah jaminannya. Semoga ini terrealisasi karena sudah pengajuan langsung di dalam forum hari ulang tahun HIPMI yang langsung diajukan kepada Presiden. Iya. Oke, kita semua berdoa ya mudah-mudahan ini dapat terrealisasi dengan cepat. Sehingga bagi kawan-kawan pengusaha muda yang pemula ya, yang tidak ada agunan, tidak ada ini akan mendapat fasilitas ini begitu ya. Iya. Sebagai info, Ibu memberikan info tambahan juga bahwa Presiden kita pun juga adalah anggota HIPMI. Makanya pada saat ulang tahun HIPMI kemarin Presiden sangat luar biasa sekali juga karena bagian dari keluarga besar HIPMI. Betul. Beliau adalah anggota HIPMI. Ada 4 menteri juga di dalam kepengurusan di dalam kementerian di Presiden kita sekarang 4 menterinya adalah juga orang HIPMI gitu. Jadi aksesnya sangat luar biasa sekali ya dalam HIPMI itu, jaringannya networking gitu sampai bukan hanya ke menteri tapi ke presiden pun juga. Nyaman lah jalannya ya. Iya. Insyaallah. Karena memang program pemerintah begitu ya, karena kita ketahui program pemerintah adalah menciptakan peluang-peluang usaha bagi kewirausahaan ya, kewirausahaan pemuda menuju kepada pemuda yang mandiri dan berkarakter ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sehingga masing-masing kementerian juga yang ada kaitannya dengan pemuda, yang ada kaitannya dengan usaha, mereka akan membuat program dan mereka akan mengerubuti bersinergi di dalam HIPMI ini. Ya, kita berharap ke depan ya HIPMI akan semakin eksis, akan semakin banyak ya kawan-kawan yang bergabung. Satu lagi nih, tadi ada pertanyaan juga tadi, adakah nomor HP? Nah, yang bisa dihubungi. Halo, di IG-nya agak sulit. Nah, ini
langsung ke sekretaris umum bisa kalau untuk berkaitan dengan informasi-informasi. Oke, nomor kontak ya. Jadi untuk ke depan itu nanti segala sumber informasi, program-program HIPMI dan lain sebagainya itu dibuat satu pintu ke sekretariatan Ibu. Nanti kawan-kawan atau rekan-rekan pendengar nanti bisa langsung saja hubungin di nomor 0821 1311 0002. Itu langsung dengan Ulun. Oke. Tidak ada perantara. Dijual cepat tanpa perantara ya. Maksudnya mohon maklum bila slow respon gitu. Iya, betul sekali. Iya. Karena ownernya sibuk ya. Apalagi kalau pas malam Minggu ya, malam Sabtu gitu ya, weekendan gitu. Kalau malam Minggu kami mendengarkan Mas Iwan. Oke, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung nih, Mas Dayat, Mas Evan ya. Sebenarnya kalau berbincang-bincang soal HIPMI ini masih banyak sebenarnya yang ingin yang ingin kita gali ya dari HIPMI, karena kita yakin kita ingin membangkitkan semangat dan juga motivasi untuk kawan-kawan muda kita ya untuk berwirausaha. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita harus mengakhiri talkshow kita pada pagi hari ini. Ini untuk closing nih, mungkin dari ketua ya, iya, apa nih yang harus digarisbawahi, yang akan ditekankan kepada para pengusaha muda? Baik, iya. Utamanya kami hadir HIPMI di tanah laut ini adalah sebagai wadah candra di muka, candra di muka teman-teman pengusaha muda. Maka jangan lagi berpikir bahwa anak muda tidak ada peluang untuk memberikan harapan ke depan. Salah satunya HIPMI hadir, maka kalau kata Ketum Mardang itu get your dream in youth, jemputlah mimpi di masa muda. HIPMI hadir di sana. Teman-teman jangan berpikir bahwa ke depan itu bukan masa kita. Jemputlah masa depan itu milik sekarang, kita. Sekarang itu milik kita gitu. Karena bonus demografi itu luar biasa. Kita yang harusnya ngambil peran gitu. HIPMI Tanah Laut hadir untuk membersamai semuanya. Artinya selalu ada peluang sepanjang ada komitmen. Betul. Oke, baik. Oke, mau ditambahkan Mas Evan? Cukup. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tanah Laut. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga meningkatkan komitmen bagi kawan-kawan khususnya para pelaku usaha muda ya untuk bersama-sama bergabung di HIPMI untuk dapat memajukan dan mengembangkan usaha kita untuk menuju kepada wirausaha muda yang mandiri. Oke, salah hilapnya kami mohon maaf dan terima kasih juga buat para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 PPL Radio Tuntung Pandang FM. Akhirnya saya Nelly Aryani dan saya Iwan Ferry. Bagi Anda yang mungkin replay kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di RPPL Radio Tuntung FM 102,3 MHz dan jangan lupa like and subscribe ya. Bagi pendengar tetap bersama kami di 102,3 MHz karena setelah ini ada program acara Talkshow kembali dengan Pengadilan Agama Play Hari. Bagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.